Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agil Maulana, NIM 2020 54034. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat di hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada beliau junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan pengetahuan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema yaitu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera, ilustrasi dan firasat. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasikan organisasi, diestimasi dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan kebenaran objektif, telah diuji kebenaran dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Dalam kajian filsafat, setiap ilmu membatasi diri pada salah satu bidang kajian karena seseorang yang memperdalam ilmu tertentu disebut sebagai spesialis, sedangkan orang yang banyak tahu tapi tidak memperdalam disebut generalis. Istilah teknologi merupakan produk ilmu pengetahuan dalam sudut pandang budaya, dan teknologi merupakan salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Meskipun pada dasarnya teknologi juga memiliki karakteristik objektif dan netral, akan tetapi dalam situasi seperti ini teknologi tidak netral lagi karena memiliki potensi yang merusak dan potensi kekuasaan. Iptek menurut Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dan pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Mujadilah ayat 58. Pada surat lain, katakanlah, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya hanya orang-orang yang barakallah yang menerima pelajaran. Quran surat Az-Zumar ayat 39. Adapun hadis Nabi yang berkaitan dengan diantaranya, didiklah anak-anakmu karena mereka itu diciptakan buat menghadapi zaman yang sama sekali lain dari zamanmu kini. Juga menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslimin. Sesungguhnya Allah mencintai para penuntut ilmu, dan barang siapa ingin menguasai dunia dengan ilmu, barang siapa ingin menguasai akhirat dengan ilmu, dan barang siapa ingin menguasai kedua-duanya juga harus dengan ilmu. Menurut Mehdi Gulsiani 1295, dalam menghadapi perkembangan iptek ilmuwan, Muslim dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok. Kelompok yang menganggap iptek modern bersifat netral dan berusaha melegitimasi hasil-hasil iptek modern dengan mencari ayat Al-Quran yang sesuai. Kelompok yang bekerja dengan iptek modern tapi berusaha juga mempelajari sejarah dan filsafat ilmu agar dapat menyaring elemen-elemen yang tidak islami. Kelompok yang percaya adanya iptek Islam dan berusaha membangunnya. Untuk kelompok ketiga ini memunculkan nama Al-Farabi yang mengintrodusir istilah Islamisasi ilmu pengetahuan. Pandangan Islam serta dampak positif dan negatif perkembangan iptek. Dengan
agak menjadi lebih jelas yang bukan antara ajaran agama Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agama Islam banyak memberikan penegasan mengenai ilmu pengetahuan baik secara nyata maupun secara tersamar, seperti yang disebut dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya sebagai berikut. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan berapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksudnya sebagai berikut. Sama-sama dari kelompok beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan masih meninggikan derajat bagi mereka, ialah mereka yang berilmu pengetahuan. Orang yang berilmu pengetahuan berarti menguasai ilmu dan memiliki kemampuan untuk mendapatkan dan menjelaskannya. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan diperlukan antara lain adanya sarana tertentu, yakni yang disebut berpikir. Jelasnya berpikir pada dasarnya merupakan suatu proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, apabila dalam Al-Quran sering disebut dengan kata-kata berpikir atau berpikirlah dan sebagainya, dalam arti langsung maupun dalam arti sindiran, dapat kita artikan juga sebagai perintah untuk mencari atau menguasai ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran dan hadis sangat banyak ayat-ayat yang menerangkan hubungan tentang ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan serta pemanfaatannya yang kita sebut iptek. Hubungan tersebut dapat terbentuk semacam pemerintah yang mewajibkan, menyuruh mempelajari pernyataan-pernyataan, bahkan ada yang berbentuk sindiran. Kesemuanya itu tidak lain adalah menggambarkan betapa eratnya hubungan antara Islam dan iptek sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tegasnya hubungan antara Islam dan iptek adalah sangat erat dan menyatu. Dalam pandangan Islam, iptek juga digambarkan sebagai cara mengubah sumber daya menjadi sumber daya lain yang tinggi nilainya. Hal ini tercover dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, yaitu sungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang pada diri mereka sendiri. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dasarnya Al-Quran telah mendorong manusia untuk berteknologi supaya kehidupan mereka meningkat. Upaya ini harus merupakan rasa syukur atas keberhasilannya dalam merubah nasibnya. Dengar perkataan lain, rasa syukur atas keberhasilannya dimanifestasikan dengan mengembangkan terus keberhasilan itu, sehingga itu waktu ke waktu keberhasilan itu akan meningkat terus. Pada masa Nabi sudah ada penemuan-penemuan yang bisa dinamakan dengan iptek, seperti halnya iptek dalam dunia pertanian. Para sahabat Nabi pernah melakukan pembuahan buatan atau penyilangan atau perkawinan pada pohon kurma. Lalu Nabi menyarankan agar tidak usah melakukan kemudian ternyata buahnya banyak yang rusak, dan setelah itu dilaporkan kepada Nabi. Maka Nabi berpesan, abiru antuma lanubimuridun jakum, lakukanlah pembuahan buatan, kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Di dalam Al-Quran disebutkan secara garis tentang teknologi, yaitu tentang kejadian alam semesta dan berbagai proses kealamiannya, tentang penciptaan makhluk hidup termasuk manusia yang didorong hasrat ingin tahunya, dipacu akalnya untuk menyelidiki segala apa yang ada di sekelilingnya. Meskipun Al-Quran bukan kosmologi atau biologi atau sains pada umumnya,
Namun Al-Quran jauh sekali dalam membicarakan teknologi. Iptek merupakan ilmu yang mempelajari mendalami tentang teknologi. Iptek merupakan hal yang sedang berkembang, terutama dalam era revolusi industri ini, yang dimana masyarakat dunia maupun Indonesia sudah banyak yang memakai teknologi untuk kegiatan sehari-hari. Tapi iptek juga memiliki dampak negatif dan positif yang dapat merugikan dan menguntungkan kehidupan manusia. Dampak negatif perkembangan iptek terhadap Islam. 1. Iptek dapat merusak moral seseorang, yang dimana konten-konten yang berada di dalam internet dapat merusak moral seseorang, contohnya seperti pornografi dan cybercrime. Iptek dapat membuat orang menjadi malas. Hal tersebut dikarenakan dengan iptek segala hal yang ada di dunia ini terasa lebih mudah untuk didapatkan. Tidak jarang ada orang yang menjadi malas dikarenakan adanya hal tersebut. Banyaknya perkembangan film yang dibuat oleh Yahudi yang dapat merusak persatuan umat Islam. Hal ini menyebabkan lemahnya iman. Dampak positif perkembangan iptek terhadap Islam. 1. Iptek dapat menyelesaikan pekerjaan kita menjadi lebih mudah. 2. Dengan adanya iptek kita dapat mencari informasi di dunia ini dengan cepat. 3. Dengan adanya iptek, ketika umat Islam yang kesulitan membawa Al-Quran, sekarang ada aplikasi Al-Quran yang dapat membantu. Dan adanya iptek, manusia dapat membawa dirinya menuju zaman yang lebih modern. Dari materi itu dapat disimpulkan: 1. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera, ilustrasi, dan firasat. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasikan, diorganisasi, diestimasi, dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan kebenaran objektif. Telah diuji kebenarannya dan dapat diuji ulang secara ilmiah. 2. Adanya keseimbangan peran iptek dalam Islam dapat mempermudah kita menjalankan tugas dunia dan akhirat tanpa mengorbankan satu di antaranya. Dan jika kita hanya mengutamakan iptek, maka keimanan kita akan luntur hanya berpacu pada kecanggihan duniawi. Dan jika hanya mengutamakan keislaman tanpa mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan pernah mendapat ilmu lebih di dunia. Sedangkan Islam mengajarkan bahwa menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, dan di bawah ini ada beberapa hadis yang berhubungan dengan menuntut ilmu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.